Audio Jungle. Baik, sekarang kita perhatikan gambar di sini. Anjas, Bagas, dan Claudia berbelanja di sebuah Gramedia. Anjas membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Anjas harus membayar Rp 4.700. Sedangkan Bagas membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Bagas harus membayar Rp4.300. Dan Claudia membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Claudia harus membayar Rp7.100. Yang jadi pertanyaan, berapakah harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Nah, di sini langkah yang pertama ada tahap memahami masalah, yaitu informasi apa saja sih yang bisa kamu peroleh dari masalah di atas. Nah, di sini bisa dituliskan dalam bentuk diketahui. Anjas membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus dengan seharga Rp4.700. Nah, itu merupakan informasi pertama yang bisa kita peroleh. Yang kedua, Bagas membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus seharga Rp4.300. Informasi yang ketiga yaitu Claudia membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus seharga Rp7.100. Nah, yang ditanyanya yaitu berapakah harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan juga sebuah penghapus. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama ada tahap perencanaan penyelesaian masalah atau bentuk sebuah model atau cara penyelesaiannya. Yang pertama dilakukan adalah memisalkan suatu nilai yang belum diketahui dengan variabel tertentu. Kemudian, menggunakan informasi yang telah diperoleh untuk membuat model matematikanya. Jadi, dari informasi yang telah kalian peroleh tadi, kalian akan mengubahnya menjadi bentuk suatu model matematika yang akan kalian selesaikan. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan perencanaan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, kamu akan menemukan solusi dengan model atau cara yang telah kamu tentukan tadi. Setelah kamu menentukan sebuah model, lalu kalian akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, baik, sekarang kita jawab. Yang pertama kita memisahkan terlebih dahulu benda-benda yang dibeli di toko tersebut. Misalnya, untuk harga sebuah buku tulis adalah X rupiah. Di sini kalian bebas ya memisalkan, boleh X, boleh A, boleh B. Terus yang kedua, harga untuk sebuah pensil adalah Y rupiah. Dan harga untuk sebuah penghapus adalah Z rupiah. Selanjutnya, susunan informasi yang telah diperoleh ke dalam bentuk persamaan linear 3 variabel. Dengan demikian, model matematika yang sesuai dengan data persoalan di atas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama tadi, kita lihat ada 2 buah buku tulis jadi 2X, ditambah sebuah pensil yaitu Y, dan juga sebuah penghapus Z dengan seharga Rp4.700. Yang kedua, ada sebuah buku tulis yaitu X ditambah 2 buah pensil yaitu 2Y dan ditambah sebuah penghapus yaitu seharga Rp4.300. Dan yang ketiga yaitu ada 3 buah buku tulis yaitu 3X ditambah 2 buah pensil yaitu dituliskan 2Y dan ditambah sebuah penghapus yaitu dituliskan Z dan dibeli seharga Rp7.100. Nah, model matematika inilah yang disebut sistem persamaan linear 3 variabel dengan variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, poin yang selanjutnya yaitu sesudah kita memodelkan
permasalahan tersebut menjadi suatu model matematika, kita akan menyelesaikannya menggunakan beberapa cara. Nah, sebenarnya caranya itu ada 4 cara. Yang pertama, ada cara substitusi. Yang kedua, ada cara eliminasi. Yang ketiga, ada cara gabungan. Dan yang keempat, ada cara determinan. Yang pertama, di sini kita akan bahas menggunakan cara substitusi. Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel itu dapat ditentukan dengan metode substitusi. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu persamaan yang paling sederhana. Dari ketiga persamaan yang ada, persamaan pertama lebih sederhana. Dari persamaan pertama, nyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z sebagai berikut. Nah, yang pertama kita ambil permasalahan yang pertama, yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4700. Kita nyatakan dalam bentuk fungsi fungsi Z. Jadi, Z sama dengan selain variabel Z, semuanya pindah ruas ke kanan, yaitu negatif 2X dikurangi Y ditambah 4700. Yang selanjutnya, substitusikan variabel Z ke dalam persamaan kedua. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4300. Nah, variabel Z ini kita substitusikan dengan yang ini, dengan yang atas, dengan yang sudah diubah tadi. Maka menjadi X ditambah 2Y ditambah Z-nya kita ubah menjadi negatif 2X negatif dikurangi Y ditambah 4700 sama dengan 4300. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya, yaitu menjadi X ditambah 2Y dikurangi 2X dikurangi Y ditambah 4700 sama dengan 4300. Nah, selanjutnya kita selesaikan ya. X dikurangi 2X sama dengan negatif X. 2Y dikurangi Y sama dengan plus Y ditambah 4700. Jadi negatif X ditambah Y ditambah 4700 sama dengan 4300. Yang selanjutnya, kedua ruas kita kurangi 4700, maka ruas kiri habis dan ruas kanan kita kurangi 4700, maka hasilnya negatif X ditambah Y sama dengan negatif 400. Ini merupakan ini kita jadikan persamaan keempat. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan variabel Z ke dalam persamaan ketiga. Sama seperti langkah yang sebelumnya, yaitu kita mengganti variabel Z menggunakan negatif 2X dikurangi Y ditambah 4700. Selanjutnya, kita buka kurungnya, itu menjadi 3X ditambah 2Y dikurangi 2X dikurangi Y ditambah 4700 sama dengan 7100. Yang selanjutnya, ada 3X dikurangi 2X menjadi X dan 2Y dikurangi Y menjadi Y ditambah 4700 sama dengan 7100. Kedua ruas kita kurangi 4700, maka ruas kiri habis dan ruas kanan kita kurangi 4700, maka hasilnya 2400. Nah, jadi hasilnya X ditambah Y sama dengan 2400. Kita jadikan persamaan kelima. Nah, dari cara-cara sebelumnya kita peroleh dua persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5 yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel X dan Y, yaitu negatif X ditambah Y sama dengan negatif 400 dan X ditambah Y sama dengan 2400. Langkah selanjutnya, kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel tersebut dengan metode substitusi. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan 4. Negatif X ditambah Y sama dengan negatif 400 kita ubah menjadi bentuk fungsi Y sama dengan X dikurangi 400. Nah, yang selanjutnya, substitusikan pengubah Y ke dalam persamaan kedua. Kan tadi ada X ditambah negatif X ditambah Y sama dengan negatif 400 menjadi Y sama dengan X dikurangi 400. Nah, sekarang di sini ada persamaan keduanya, yaitu X ditambah Y sama dengan 2400.
Maaf, ini maksudnya persamaan kelima ya, yang sudah tadi kita peroleh. Kita ganti variabel y-nya menjadi x dikurangi 400. Nah, selanjutnya x ditambah x sama dengan 2x dikurangi 400 sama 2400. Kedua ruas, kita tambahkan 400, maka ruas kiri 400-nya habis menjadi 2x sama dengan, nah ruas kanan 2400 tambah 400 sama dengan 2800. Nah, jadi x sama dengan 2800 dibagi 2 yaitu 1400. Langkah selanjutnya, substitusikan nilai x ke dalam y sama dengan x dikurangi 400. Y sama dengan 1400 dikurangi 400, yaitu nilai x-nya kan sudah diketahui 1400. Jadi nilai y-nya sama dengan 1000. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang terakhir, substitusikan nilai x dan y ke dalam persamaan awal. Pilih yang paling sederhana. Jadi bebas ya, kalian boleh pilih persamaan yang mana saja yang menurut kalian paling sederhana. Nah, di sini yang dipilih yaitu persamaan 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4700. Kita masukkan nilai x-nya yaitu 1400 dan 1000, maka 2 dikali 1400 sama 2800 ditambah 1000 ditambah z sama dengan 4700. Jadi 3800 ditambah z sama dengan 4700. Kedua ruas kita kurangi 3800, maka z sama dengan 900. Nah, jadi bisa kita peroleh bahwa hasil x tadi sama dengan 1400, hasil y sama dengan 1000, hasil z sama dengan 900. Jadi penyelesaiannya yaitu 1400, 1000,900. Nah, baik, yang selanjutnya kita ke cara eliminasi. Di sini ada soal tentukan solusi sistem persamaan linear berikut. Nah, bisa kalian lihat ini sistem persamaan linearnya. Langkah yang pertama untuk metode eliminasi. Kalian pilih dua persamaan. Di sini yang dipilih yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Yaitu 2x ditambah 3y dikurangi z sama dengan 9 dan 3x dikurangi 4y ditambah z sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita jumlahkan karena koefisien z sama besar tapi berlawanan tanda. Negatif z ditambah z sama dengan habiskan. Jadi sisa 2x dijumlah dengan 3x sama dengan 5x, 3y ditambah negatif 4y sama dengan 3y dikurangi 4y sama dengan negatif y. Sama dengan 9 ditambah negatif 1, jadi 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, ini kita jadikan persamaan keempat. Yang selanjutnya dari persamaan 2 dan 3 kita peroleh yang ini ya, persamaan 2 dan 3. Agar koefisien z sama, kita kalikan persamaan yang kedua yaitu dengan 2 dan persamaan yang ke-1 yaitu dengan 1. Dari mana sih didapat 2 dan 1 ini? 2 dan 1 ini merupakan koefisien dari variabel z. Nah, kita kalikan di sini jadi 6x dikurangi 8y ditambah 2z sama dengan negatif 2. Persamaan yang ketiga tetap karena hanya dikali 1. Dan hasilnya kita kurangi. Kenapa kurangi? Karena di sini kita akan menghilangkan variabel z. 2z dikurangi 2z kan habis. Jadi harus dikurangi. 6x dikurangi x sama dengan 5x. Negatif 8y dikurangi 2y sama dengan negatif 10y. Negatif 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 10. Nah, ini kita jadikan persamaan kelima. Yang selanjutnya kita mencari nilai y. Kita eliminasi variabel x pada persamaan 4 dan 5 yang telah kita peroleh dari langkah sebelumnya, yaitu 5x dikurangi y sama dengan 8, ini persamaan 4, dan kemudian 5x dikurangi 10y sama dengan negatif 10, ini persamaan 5. Kita langsung kurangkan karena koefisien x sudah sama, yaitu 5. Yang selanjutnya kita lihat variabel y. Negatif 10 dikurangi negatif 1 dikurangi negatif 10, maka jadi negatif 1 ditambah 10, yaitu hasilnya 9y.
8 dikurangi negatif 10 yaitu hasilnya 18. Maka Y sama dengan 18 dibagi 9 yaitu 2. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari nilai X, yaitu dengan cara mensubstitusi nilai yang sudah diketahui tadi ke persamaan 4, sehingga diperoleh 5X dikurangi 2 sama dengan 8, 5X sama dengan 10, dan nilai X sama dengan 2. Yang selanjutnya kita akan mencari nilai Z dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 ke persamaan 1, sehingga diperoleh 3X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan 9. Kita masukkan nilai X dan Y-nya yaitu 2 menjadi 2 dikali 2, 4 ditambah 3 dikali 2, 6 dikurangi Z sama dengan 9. 4 ditambah 6 sama dengan 10 dikurangi Z sama dengan 9. Maka nilai Z sama dengan 1. Jadi, solusi sistem persamaan linear tersebut adalah 2 yaitu untuk nilai X dan 2 untuk nilai Y, sedangkan 1 untuk nilai Z. Nah, yang selanjutnya, langkah terakhir atau metode terakhir yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu menggunakan metode campuran. Nah, di sini terdapat soal. Tentukan himpunan penyelesaian X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Bisa kalian lihat, ini bentuk persamaannya. Langkah yang pertama, gunakan metode eliminasi terhadap salah satu persamaan terlebih dahulu, yaitu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini kita kalikan persamaan pertama, kita kalikan 1 karena variabel Z, dan kita kalikan 2 karena variabel Z yang persamaan pertama. Nah, ini hasilnya yaitu 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 15. Persamaan kedua yaitu 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 26. Kita kurangi karena di sini ada 2Z, ada positif 2Z dan positif 2Z, maka agar habis kita kurangi, yaitu hasilnya menjadi negatif 3 dikurangi 3Y sama dengan negatif 11. Yang selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Tadi kan persamaan 1 dan 2, sekarang persamaan 2 dan 3. Yaitu ini sama, kita kalikan 2 karena variabel yang persamaan ketiganya yaitu 2. Dan kita kalikan 1 karena variabel persamaan yang keduanya yaitu 1. Yaitu hasilnya 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 26. 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 24. Kita kurangi untuk menghilangkan variabel Z-nya. Nah, jadi hasilnya X sama dengan 2. Ini kita jadikan persamaan kelima. Langkah kedua, karena dari persamaan 5 kita sudah mendapatkan nilai X, sekarang tinggal gunakan metode substitusi terhadap persamaan 4. Nah, tadi kan kita menggunakan metode eliminasi, sekarang kita menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan nilai X tadi ke persamaan 5. Ke persamaan 4, yaitu negatif X dikurangi 3Y. Kita masukkan nilai X-nya menjadi 2. Jadi negatif 2 dikurangi 3Y sama dengan negatif 11. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 2. Maka 3Y sama dengan negatif 11 ditambah 2. 3Y sama dengan 9. Maka Y sama dengan 9 dibagi 3, yaitu hasilnya 3. Yang selanjutnya langkah ketiga. Karena kita sudah mendapatkan nilai X dan Y, kita langsung saja substitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3 ya, sama saja. Yang menurut kalian lebih sederhana saja. Di sini yang dipilih yaitu persamaan 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 3. 2 dikali 2, 4, maka 4 ditambah 3 ditambah Z sama dengan 13. 7 ditambah Z sama dengan 13. Sekarang kedua ruas kita kurangi 7. Maka ruas yang kiri 7-nya habis, dan yang ruas yang kanan yaitu 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Jadi nilai Z-nya sama dengan 6. Maka kesimpulannya yaitu, maka himpunan penyelesaian dari ketiga persamaan tersebut adalah 2, 3, dan 6. 2 untuk nilai X, 3 untuk nilai Y, dan 6 untuk nilai Z.
Dicukupkan sekian pembahasan materi untuk pertemuan pertama ini. Baik, yang selanjutnya kita mengadakan diskusi di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.